Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Max Planck 2, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek tugas akhir Karsa yang sudah kami buat. Video presentasi ini kami buat untuk menyelesaikan tugas akhir Karsa 2023. Kami dari kelompok Max Planck 2 terdiri dari 14 anggota yang masing-masing saling bekerja sama untuk menyelesaikan proyek yang telah kami buat, yaitu dengan judul Pemanfaatan Sensor Banjir Mandiri pada PLTA di wilayah hulu ke hilir sungai. Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berkomitmen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sejak tahun 2015. Nah, di sini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, contohnya seperti keterbatasan energi dan perubahan iklim yang ekstrim, terutama pada masyarakat pedalaman yang tidak memiliki akses pada energi listrik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Sustainable Development Goals ini, SDGs, perlu adanya inovasi dalam menanggulangi isu tersebut. Lalu, di sini terdapat beberapa macam pemanfaatan sumber energi terbarukan yang telah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ialah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, pilihan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air ini salah satunya karena potensi hidro Indonesia. Tetapi tentunya dengan pemanfaatan PLTA ini membutuhkan stabil atau tidaknya air dari sungai itu sendiri. Dinamika ketinggian sungai dapat dipengaruhi oleh cuaca dan karakteristik aliran sungai dan gaya hidup masyarakat sekitar yang tinggal di bantaran sungai. Karena situasi ini, beberapa perubahan iklim secara signifikan mempengaruhi jumlah sungai sesuai dengan perkembangan lingkungan. Nah, lalu faktor-faktor ini menciptakan interaksi relasional. Salah satu faktor interaksi ini sendiri adalah banjir. Dampak banjir tersebut dapat dikurangi jika masyarakat lebih siap menghadapi banjir. Salah satunya dengan berbagi informasi ketinggian air dengan masyarakat sekitar dengan menggunakan sensor. Di era revolusi industri seperti ini, tentu banyak bermunculan inovasi baru, terkait salah satunya sensor ultrasonik. Ketinggian ini dapat dideteksi oleh sensor ultrasonik. Oleh karena itu, rancangan pembangkit listrik tenaga air kami telah dilengkapi oleh sensor ultrasonik agar dapat mendeteksi naiknya suatu debit sungai. Lalu di sini tujuan penelitian kami adalah mengetahui cara mengatasi ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam yang terbatas atau tidak dapat diperbarui. Lalu kita bisa mengetahui cara kerja PLTA, dan yang terakhir dan yang terpenting adalah kita dapat mewujudkan SDGs di Indonesia. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau analisis masalah. Di sini kami akan bacakan tentang 3 poin. Poin yang pertama adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang kita ketahui, energi listrik yang sering kali kita gunakan sekarang adalah energi listrik yang diproduksi oleh PT PLN, di mana PT PLN ini menggunakan bahan bakar yang sulit diperbarui seperti bahan bakar fosil. Maka muncullah salah satu alternatif seperti PLTA yang menggunakan air sebagai sumber daya alam yang mudah diperbarui dan mudah dijangkau. Penggunaannya mudah sekali, hanya dengan menggunakan aliran air yang terus mengalir untuk memutar generator pada turbin yang akhirnya akan menghasilkan energi listrik. PLTA sendiri memiliki 4 komponen utama, yaitu bendungan, generator, transmisi, dan turbin. Energi potensial dari bendungan irigasi atau aliran air akan diubah menjadi energi mekanik oleh turbin. Kemudian energi mekanik ini akan diubah menjadi energi listrik oleh generator listrik. Poin yang kedua adalah sensor ultrasonik HCSR-04. Sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengubah besaran bunyi menjadi listrik, begitupun sebaliknya. Terdapat 2 komponen penting pada sensor ultrasonik ini. Yang pertama adalah transmitter, yang kedua adalah receiver. Transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik pada frekuensi tertentu. Sedangkan receiver, sesuai namanya, receiver adalah penerima pantulan gelombang dari transmitter. Kemudian setelah receiver berhasil menerima pantulan gelombang, maka sinyal yang didapat akan digunakan untuk memproses dan menghitung jarak benda tersebut. Poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang tercipta secara natural di permukaan bumi.
Sungai bukan hanya menampung air, sungai juga mengalirkan air dari hulu ke hilir. Dan tentu saja, sungai bukan hanya memiliki jalur yang lurus, sungai memiliki jalur yang berkelok-kelok dan bercabang. Dan seringkali, kelangkungan ini menimbulkan beberapa masalah seperti erosi aliran. Bukan hanya pada saluran, namun juga pada dindingnya. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penyelesaian masalah ini adalah debit air, di mana debit air merupakan salah satu faktor penting dalam sensor ultrasonik pembangkit listrik tenaga air itu sendiri. Berikutnya adalah solusi dan pembahasan. Inovasi ini dibuat dengan tujuan untuk PLTA yang bisa bekerja di atas arus air yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan pelampung. Sensor ultrasonik sendiri berfungsi untuk mengukur ketinggian air dan dapat mendeteksi kalau dapat terjadinya banjir. Sedangkan untuk pelampung sendiri merupakan bahan agar dapat menyesuaikan arus air yang terjadi. Barang ini tidak akan mengalami korosi karena tidak menggunakan bahan metal. Dan kenapa kelompok kami membuat inovasi ini? Ya, kami membuat inovasi ini dilandaskan dengan salah satu target SDGs, yaitu energi bersih dan terjangkau. Kami berharap dengan adanya inovasi ini, pemerintah setempat dapat mengendalikan pencemaran air pada daerah setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini. Berdasarkan pembahasan penelitian proyek yang telah kami buat dengan judul pemanfaatan sensor banjir mandiri pada PLTA di wilayah hulu ke hilir sungai, dapat disimpulkan bahwa sensor ultrasonik yang digunakan pada proyek ini dapat bekerja dengan tingkat keakuratan yang baik untuk mengukur kecepatan naiknya debit air yang berubah-ubah sewaktu-waktu pada aliran sungai. Warning light yang dipasang pada proyek PLTA tersebut juga telah bekerja sesuai dengan baik. Selain itu, pelampung yang digunakan pada PLTA mampu naik dan turun mengikuti tinggi permukaan air yang akan berubah-ubah sewaktu-waktu. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat mengasah kemampuan berpikir kritis dan inovatif dalam menciptakan sebuah pembaharuan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Serta penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan informasi baru mengenai topik yang kami angkat dan dapat dijadikan acuan untuk terus mengkaji dan terus mengembangkan sistem PLTA yang ramah lingkungan dan berfungsi maksimal dalam segala aspek untuk lingkungan sekitar. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.